Kalian tahu nggak sih kenapa perusahaan-perusahaan besar bisa tiba-tiba bangkrut? Hal ini terjadi karena perusahaan tersebut tidak bisa mengelola resikonya dengan baik. Kenapa bisa gitu? Emang gimana sih cara mengelola resiko dengan baik? Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik manajemen resiko, yang dimana nantinya kita belajar bagaimana kita mengelola sebuah resiko agar tidak memberikan hasil yang fatal atau memberikan dampak yang sangat fatal. Oleh karena itu, simak videonya. Jadi, apa sih itu teknik-teknik manajemen resiko? Gampangnya, teknik-teknik manajemen resiko adalah suatu cara atau sebuah metode yang digunakan untuk memperkecil dampak dari sebuah resiko supaya tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Berikut adalah beberapa teknik-teknik pengendalian risiko yang akan kami jelaskan. Teknik yang pertama adalah pengendalian risiko. Nah, apa itu pengendalian risiko? Menurut Damawi 2014, pengendalian risiko adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat efektivitas dan efisien. Nah, salah satu contoh nyatanya adalah ketika seseorang yang memiliki bisnis online, maka dia akan selalu mengirimkan barang-barangnya atau produk-produknya ke alamat-alamat customernya. Nah, dari hal itu akan muncul satu resiko. Salah satu resikonya yaitu adalah produk yang ia kirim bisa saja terjadi kerusakan pada saat proses pengiriman. Nah, bagaimana caranya agar hal ini tidak terjadi? Maka perlu dilakukan pengendalian risiko, yang dimana solusinya kita mempacking ulang atau mempacking barang tersebut dengan aman, seperti menggunakan bubble wrap, menggunakan kardus, atau menggunakan packing-packing yang aman lainnya, agar produk atau barang tersebut tidak rusak saat sampai ke tangan customer. Teknik yang kedua yaitu adalah risk avoidance atau penghindaran resiko. Risk avoidance atau penghindaran resiko adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk menghindari resiko dengan cara tidak melakukan sama sekali kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan resiko tersebut. Salah satu contoh dari risk avoidance atau penghindaran resiko adalah ketika sebuah perusahaan tidak jadi membuka cabang perusahaan tersebut di negara-negara yang memiliki konflik tinggi, dikarenakan sebuah perusahaan tersebut tidak ingin mengambil resiko yang sangat tinggi dari konflik-konflik negara tersebut. Teknik yang ketiga yaitu adalah pemindahan resiko atau risk transfer. Jadi, risk transfer atau pemindahan resiko adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk memindahkan resiko ke pihak yang lain. Salah satu contohnya adalah ketika sebuah perusahaan menggunakan asuransi untuk melindungi aset-asetnya dari kebakaran. Nah, ketika kebakaran itu benar-benar terjadi, maka yang menanggung kerugian bukanlah pihak perusahaan, namun adalah pihak asuransi tersebut. Nah, hal ini juga berlaku pada asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki pada materi pengurangan risiko. Nah, strategi pengurangan risiko adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas atau operasi mereka. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengurangi dampak negatif risiko dan meningkatkan peluang yang menguntungkan. Nah, langkah pertama dalam mengurangi risiko adalah mengidentifikasi risiko potensial. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang potensi risiko yang mungkin muncul dalam berbagai aspek kehidupan atau operasi organisasi.
Setelah resiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi resiko untuk menemukan sejauh mana risiko tersebut dapat memengaruhi tujuan atau hasil yang diinginkan. Ini mencakup penilaian terhadap probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya. Pengurangan risiko melibatkan penggunaan metode atau alat untuk mengukur risiko secara kuantitatif atau kualitatif. Hal ini dapat melibatkan penggunaan model matematis, perhitungan statistik, atau analisis komprehensif. Diversifikasi adalah strategi yang digunakan dalam investasi untuk mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai aset atau instrumen keuangan. Salah satunya adalah asuransi kerugian, merupakan perjanjian asuransi yang memberikan layanan untuk mengatasi risiko terkait kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang muncul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi yang memberikan layanan dalam pertanggungan yang terkait dengan kehidupan atau kematian seseorang yang diasuransikan. Dan reasuransi merupakan perjanjian asuransi yang memberikan layanan dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa. Dan menurut Simanjuntak pada tahun 1990, premi dalam konteks asuransi atau pertanggungan merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Hasil dari kewajiban tertanggung tersebut nantinya akan digunakan oleh pihak penanggung untuk mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung. Top of form jumlah premi yang harus dibayarkan akan bervariasi tergantung pada jenis asuransi, jumlah cakupan, durasi polis, dan risiko yang dihadapi. Lalu yang terakhir adalah materi keputusan memilih alternatif manajemen risiko. Saya ulangi, secara umum, jika risikonya sering dan tingkat keparahannya rendah, alternatif risiko ditahan adalah alternatif terbaik. Namun jika risikonya kurang sering tetapi lebih parah, alternatif terbaik ialah transfer risiko. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menghindari risiko jika frekuensinya dan keparahannya sama-sama tinggi. Dan ini adalah contoh tabel frekuensi probabilitas, keparahan, dan teknik yang bisa dipilih. Baik, sekarang adalah bagian studi kasus. Nah, studi kasus kali ini saya akan membawa contoh dari aplikasi terkenal yaitu Facebook. Pada sekitar tahun 2018, Facebook mengalami krisis besar, di mana data sekitar 87 juta pengguna itu dipakai oleh Cambridge Analytica untuk kepentingan politik tanpa izin. Nah, masalah utamanya hanyalah karena kontrol data yang lemah. Facebook terlalu longgar kasih akses ke pihak ketiga, yang mengakibatkan privasi dilanggar, reputasi hancur, dan kepercayaan publik turun drastis. Nah, inilah yang menyebabkan kita memerlukan yang namanya manajemen risiko. Karena seharusnya dari awal mereka bisa mencegah dengan membatasi akses data itu. Tetapi Facebook tidak melakukannya, yang pada akhirnya mereka terkena denda sekitar 5 miliar US dollar. Setelah kejadian, Facebook tidak menutup platform, mereka memilih memperbaiki. Mereka memperketat akses data, audit aplikasi, dan meningkatkan keamanan. Dari situlah kita dapat menarik kesimpulan dan pelajaran dari Facebook bahwa risiko itu bukan cuma soal mengatasi,
tapi bagaimana kita mengantisipasi atas dampak yang mungkin akan jadi sangat besar jika tidak segera diatasi, baik secara finansial maupun kepercayaan. Sekian dari kami, kelompok 7. Saya Maeswara dan teman saya tadi Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.